Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Minggu tanggal 14 November 2021, hari Minggu biasa yang ke-33. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus, bab atau pasal 13, ayat 24 sampai dengan ayat 32. Sekali peristiwa dalam khotbahnya tentang akhir zaman, Yesus berkata kepada murid-muridnya, pada akhir zaman, sesudah siksaan-siksaan yang berat, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja yang tahu. Saudara-saudari yang terkasih, ketika terjadi bencana alam, misalnya saja tsunami, apalagi kalau terjadi di berbagai tempat. Begitu juga dengan adanya peperangan antar bangsa, banyak orang mengira dan berpikir bahwa kejadian ini adalah akhir dari segalanya di dunia. Atau bisa juga dengan pandemi COVID-19 yang masih berlangsung di atas bumi ini, di mana banyak orang meninggal dunia karena kehilangan orang-orang yang dicintai, menimbulkan trauma yang berkepanjangan. Lalu sebagian orang juga berpikir tentang akhir zaman atau hari kiamat. Pendek kata, banyak ramalan dari manusia meramaikan dunia tentang hari kiamat. Saudara-saudari yang terkasih, ingat akan kejadian pada tahun 2012 yang lalu, di mana pada waktu itu ramalan dari kalender suku Maya bahwa pada tanggal 21 Desember 2012 matahari tidak akan bercahaya. Namun NASA menegaskan bahwa tidak akan terjadi hal-hal sebagaimana diramalkan orang. Ketahuilah bahwa orang-orang, bahkan para pengikut Kristus pun ikut-ikutan percaya ramalan manusia itu dan merasa ketakutan sehingga lupa bahwa mereka memiliki Yesus Kristus, Mesias, Sang Penyelamat. Saudara-saudari yang terkasih, dengan warta Injil yang kita dengar tadi, dan kalau kita mau flashback sebentar dan melihat latar belakang tentang tema warta akhir zaman ini, ketahuilah bahwa murid-murid yang masih mengenal Yesus dari dekat mewartakan bahwa Ia telah bangkit dari kematian dan naik ke surga dan kini menyiapkan tempat bagi mereka. Yesus akan datang kembali dengan mulia dan orang-orang yang percaya kepadanya akan ikut serta dalam kebesarannya. Saat itu, seluruh alam semesta akan menyaksikan peristiwa ini. Yang paling membuat generasi pertama murid-murid itu bergairah ialah kebangkitannya. Karena itu, pewartaan yang paling awal ialah Tuhan telah bangkit. Semua hal lain
termasuk kedatangannya kembali, merupakan kelanjutan peristiwa itu. Namun, saudara-saudari yang terkasih, bagi murid-murid dari generasi yang tidak mengenal Yesus sendiri, kebangkitannya sudah menjadi hal yang diandaikan. Minat mereka lebih terarah pada kedatangannya kembali. Disitulah letak daya tarik komunitas Kristen awal ini bagi orang-orang sejamannya. Seluruh Injil Markus ditulis bagi kalangan ini. Kepada mereka diperkenalkan siapa Yesus yang akan datang kembali itu lewat ingatan akan hal-hal yang diajarkan dan dilakukannya semasa hidupnya. Kedatangannya kembali nanti dikontraskan dengan suasana yang menggelisahkan, suasana bumi yang gonjang-ganjing. Saudara-saudari yang terkasih, memang patut kita akui bahwa pengalaman-pengalaman manusia masa kini kiranya cocok dengan perkataan Yesus tentang akhir zaman dalam Injil hari ini. Yesus berkata, pada akhir zaman sesudah siksaan-siksaan yang berat, matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Markus 13 ayat 24 sampai dengan 25. Nah, unsur-unsur paralel yang digambarkan penginjil Markus di sini, yakni tentang akhir zaman, mirip dengan gambaran Nabi Yesaya dalam dunia Perjanjian Lama. Saudara saya terkasih, Nabi Yesaya juga pernah mengungkapkan unsur-unsur yang paralel seperti matahari dan bulan, Yesaya 13 ayat 10. Jatuhnya bintang dan kuasa-kuasa di langit, Yesaya 34 ayat 4. Perkataan Nabi Yesaya ini mengatakan tentang hukuman bagi Edom. Tentu saja gambaran-gambaran yang menakutkan ini bukan dimaksudkan oleh penginjil Markus sebagai hukuman, melainkan secara sederhana menggambarkan hal yang akan terjadi sebelum kedatangan Anak Manusia. Dia yang kita percaya bahwa Dia akan datang untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Memang, saudara-saudara yang terkasih, orang-orang pada waktu itu dulu terusik dengan pertanyaan-pertanyaan tentang akhir zaman. Kepada orang-orang inilah Yesus mengajarkan bahwa akhir zaman sudah tiba dalam wujud kerajaan Allah. Maka, apa yang terjadi bila kerajaan Allah sudah datang? Yesus berseru, bertobatlah. Orang-orang diminta agar mau mengubah haluan dari situasi kondisi ketakutan menjadikan diri orang-orang bebas, mempunyai kemerdekaan batin di hadapan Allah. Ini perlu agar warta Injil Yesus bisa diterima dengan mantap. Maka saudara terkasih, langkah berikutnya, yang mau mendengarkan, memandangi, mengikuti Yesus yang mengajar, menyembuhkan orang sambil berjalan ke Yerusalem, meskipun sadar di sana bakal ada dan mengalami situasi yang susah. Kemudian disadari bahwa Yesus memang sebagai Mesias yang diutus Allah. Tetapi Yesus sendiri memakai ungkapan anak manusia untuk menjelaskan kemesiasannya. Rupanya ia bertujuan mau mendekatkan kembali manusia dengan Allah. Ia bukan Mesias politik. Lalu, saudara-saudara yang terkasih, apa yang akan dilakukan anak manusia yang datang dengan segala kuasa dan kemuliaannya? Seperti yang kita dengar tadi, ia akan menyuruh malaikat-malaikat yang mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi dan dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Sebenarnya hal ini merupakan harapan yang perlu dimiliki oleh setiap pengikut Kristus. Walau setiap penderitaan dan kemalangan pasti dialami oleh manusia, namun Tuhan juga tetap menjadi harapan dan perlindungan bagi setiap orang. Ia datang dalam segala kuasa dan kemuliaan untuk mengumpulkan para pilihan. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengidentikan diri sebagai anak manusia dengan memanfaatkan Daniel 7 ayat 13.
yakni tokoh anak manusia yang datang menghadap Allah untuk memperoleh anugerah kuasa atas seluruh alam semesta. Dalam kitab Daniel, kedatangan anak manusia ini terjadi segera sesudah Allah memusnahkan kekuatan-kekuatan jahat yang mengungkung alam semesta. Zaman yang dikuasai kekuatan yang membingungkan kini digantikan dengan zaman anak manusia, di mana digambarkan orang pilihan sebagai orang bijaksana yang akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang menuntun orang kepada kebenaran akan bercahaya seperti bintang-bintang selamanya. Saudara saya terkasih, siapakah anak manusia dalam kitab Daniel itu? Anak manusia di situ dipakai melukiskan kemanusiaan yang hidup merdeka di hadapan Allah. Disitulah kebesarannya. Bila diterapkan kepada Yesus, kedatangannya kembali mewujudkan kemanusiaan yang baru ini. Kemanusiaan baru itulah wujud utuh kerajaan Allah sebenarnya. Manusia tidak lagi buta, tidak lagi lumpuh, tidak lagi sakit, tidak kerasukan roh jahat, tetapi mereka adalah yang merdeka di hadapan Allah, seperti Yesus sendiri di hadapan Allah, Bapa yang Maha Rahim. Seperti dalam kitab Daniel, kehadiran manusia baru itu kontras dengan zaman sebelumnya. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus di sini tidak menakut-nakuti para muridnya. Ia justru membangun harapan baru bagi mereka untuk sadar diri dan selalu siap menantikan kedatangan Tuhan. Ia berkata, "Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah mendekat. Demikianlah kalau kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat." Nah, firman ini menunjukkan tanda yang pasti mengenai musim panas sudah di ambang pintu. Kepastian seperti inilah yang boleh para murid pegang bila mengalami macam-macam kegelisahan di zaman yang membingungkan ini. Dan tentunya setiap orang mendapat isyarat untuk bersiap sedia menyambut kedatangan anak manusia. Lalu, saudara saya terkasih, pada akhirnya Yesus menegaskan bahwa langit dan bumi sekarang ini dapat berlalu, tetapi perkataannya tidak akan berlalu. Yesus adalah sabda yang kekal. Dialah yang datang untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Dalam surat kepada umat Ibrani tertulis, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Penulis surat kepada umat Ibrani mengatakan, Kristus hanya mempersembahkan satu kali karena dosa, dan sesudah itu ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah, dan musuh-musuhnya ditaklukkan di bawah kakinya. Yesus sebagai sabda yang hidup menyempurnakan segalanya dan menguduskan orang-orang pilihannya. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin saja pertanyaan dalam diri kita muncul, kapan akhir zaman itu akan menjadi kenyataan? Dalam warta Injil hari ini, Tuhan Yesus mengatakan, tentang hari atau saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa yang tahu. Bapalah yang punya kuasa besar untuk memanggil setiap orang kepadanya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Ia senantiasa mengingatkan kita untuk menyiapkan diri menyongsong kedatangan putranya dalam segala kuasa dan kemuliaannya. Tentunya saudara-saudari yang terkasih, kita diingatkan olehnya untuk tidak tetap berada dalam suasana ketakutan, tetapi justru memiliki keberanian karena Yesus mengasihi kita. Dia adalah sabda hidup yang kekal. Ingatlah, karena segala sesuatu akan berlalu, tetapi Yesus Kristus tidak akan berlalu dalam kehidupan kita. Maka dari itu, sebenarnya kita butuh dan perlu menyiapkan batin kita untuk menyambut kedatangannya itu. Supaya ketika Ia datang, kita semua didapatinya tetap mempunyai iman padanya. Bahwa Dialah Sang Mesias,
Juru Selamat kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di sorga, kami sungguh percaya akan adanya akhir zaman, di mana saat itu Putramu Yesus Kristus akan datang untuk kedua kalinya. Namun seringkali kami merasa takut untuk menghadapinya. Hal ini dikarenakan kami belum siap. Maka dari itu, kuatkanlah iman kami, mampukanlah kami untuk menghadapi segala situasi yang memang harus kami hadapi, sehingga Putramu Yesus Kristus tetap akan menjumpai kami sebagai orang beriman padanya. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.